Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Leli. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar matematika kelas 7 tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalian perlu pahami apa perbedaan dan cara perhitungan dari permasalahan-permasalahan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai anak-anak. Kita pahami dulu, perbandingan senilai itu adalah jenis perbandingan dari dua atau lebih besaran yang memiliki ciri jika salah satu nilai besaran bertambah atau membesar, maka nilai besaran lainnya juga ikut bertambah atau membesar. Oke, kompak ya. Yang besaran satunya membesar, yang besaran kedua juga ikut membesar. Juga berlaku cirinya, jika salah satu nilai besarannya berkurang atau mengecil, maka nilai besaran lainnya juga ikut berkurang atau mengecil. Jadi kompak anak-anak. Sama-sama membesar atau bertambah, kemudian besaran yang satunya sama-sama mengecil atau berkurang nilainya. Nah, dalam bentuk konsep seperti ini, jika besaran A, maka B, kemudian jika besaran C, maka X. Nanti anak-anak, kalian cermati ini ya. Nilai A ke C, yang diamati ingat nilainya, ya, nilai bilangannya ya. Dari A ke C, jika bertambah atau membesar, maka dari B ke X, ini juga harus kompak, sama-sama bertambah atau membesar nilai bilangannya. Itu termasuk perbandingan senilai. Ini bagannya seperti ini. Bisa juga nilai dari A ke C, kalau mengecil atau berkurang, dari A ke C mengecil atau berkurang, maka nilai dari B ke X juga sama, harus berkurang, kompak, sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Nanti akan kita pahamkan lagi di contoh soal di slide berikutnya ya. Nah, sekarang untuk perbandingan berbalik nilai anak-anak adalah jenis perbandingan dua atau lebih besaran yang memiliki ciri jika salah satu nilai besaran bertambah atau membesar, maka nilai besaran lainnya kebalikannya berkurang atau mengecil, ya. Jadi kalau yang besaran satunya bertambah atau membesar, yang besaran satunya berkurang atau mengecil. Jadi tidak kompak. Sebaliknya juga, jika salah satu nilai besarannya berkurang atau mengecil, maka nilai besaran lainnya bertambah atau membesar, ya. Jadi tidak kompak. Oke. Secara konsep seperti ini. Jika A besaran A maka B, jika C maka maka D, anak-anak ya. Nah, kalian cek, lihat. Perhatikan nilai A ke C. Jika dari A ke C itu bilangannya semakin bertambah, maka dari B ke D itu akan berkurang. Ya. Jadi bandingkan, kalau yang perbandingan senilai tadi, kalau di A ke C itu bertambah, maka B ke X itu bertambah. Kalau yang perbandingan berbalik nilai, berbeda anak-anak. Kalau dari A ke C bertambah, yang dari B ke D-nya ini berkurang. Jadi tidak kompak. Jadi berbeda di sini ya. Juga berlaku untuk berbalik nilai, jika dari A ke C nilainya berkurang, maka dari B ke D ini kebalikannya, yaitu bertambah. Ya. Nah,
Ini bagan untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi kiri bertambah, kanan berkurang. Atau kiri berkurang, kanan bertambah. Jadi tidak sama tanda berkurang dan bertambahnya. Berbeda dengan senilai. Kalau senilai, kiri bertambah, kanan pun juga bertambah, kompak. Kiri berkurang, kanan pun juga berkurang, kompak. Kita akan lebih pahamkan di contoh soal ya anak-anak ya. Berikut, Ibu langsung tampilkan dua contoh. Satu adalah contoh yang perbandingan senilai, ini ya, contoh perbandingan senilai. Dan nanti di sini adalah contoh yang perbandingan berbalik nilai. Jadi kita pelan-pelan memahami dua perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke ya. Untuk contoh yang perbandingan senilai dulu anak-anak. Contohnya begini. Jarak kota A dan kota B itu 300 km. Ditempuh oleh Dani dengan naik mobil selama 6 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Dani untuk menempuh jarak perjalanan 450 km? Nah, ini dianggap kecepatan mobil Dani itu sama dari yang jarak 300 meter tadi, 300 km tadi, dan jarak yang 450 km. Oke ya. Nah, perhatikan dulu. Supaya mudah, soal cerita ini kita ubah dalam bentuk bagan. Jadi di sini ada jarak ya. Jarak kota menggunakan satuan kilometer. Dan yang di sini adalah waktu tempuh dalam satuan jam. Nah, pelan-pelan. Kalau jaraknya 300 km, maka Dani tiba di tempat itu dalam waktu 6 jam anak-anak. Nah, dengan kecepatan mobil yang sama, misalkan jaraknya ini 450 km. Nah, kalian prediksikan, nanti ditentukan waktunya ini berapa jam tiba di tujuan. Ya, Ibu ulang ya. Kalau jaraknya 300 km, 6 jam tiba di tempat. Nah, sekarang kalau jaraknya 450 km, maka Dani akan sampai di tempat ini setelah berapa jam? Sekarang kita bandingkan dulu ya, seperti tadi ya. Dari 300 ke 450 anak-anak, kalian cermati bilangannya. 300 menjadi 450. Ini kan semakin membesar bilangannya ya. 300 ke 450. Ini bilangannya semakin bertambah atau membesar. Nah, ini kita beri tanda dulu plus. Artinya, dari 300 ke 400 bilangannya semakin membesar atau bertambah. Kita beri tanda plus. Nah, sekarang kita prediksikan di sini. Nah, ini menggunakan nalar ya anak-anak ya. Kalau jarak yang ditempuh semakin bertambah, nah kalian nalar. Waktu yang dibutuhkan Dani untuk sampai di tempat kira-kira semakin cepat atau semakin lama dari waktu 6 jam. Ya, pelan-pelan ya. Kalau jaraknya semakin bertambah, kira-kira Dani semakin cepat atau semakin lambat sampai di tujuan. Oke ya. Jawabannya semakin lama waktunya ya anak-anak ya. Jadi melebihi 6 jam. Oke ya, ini menggunakan nalar untuk penentuan tanda sekarang di sini. Ya, Ibu ulang ya. Kalau jarak tempuhnya semakin bertambah, semakin jauh anak-anak ya. Tempat tujuannya semakin jauh, maka sampai di tempat tujuan akan semakin lama, melebihi 6 jam. Seperti itu ya nalarnya ya anak-anak ya. Jadi di sini Ibu beri tanda dari 6 ke X ini nanti akan bertambah. Jadi di sini pasti melebihi 6 jam karena jarak tempuhnya semakin jauh. Oke? Sekali lagi, semakin jauh tempat tujuan Dani, maka semakin lama atau semakin bertambah
waktu yang dibutuhkan untuk ke tujuan tersebut. Paham ya anak-anak ya? Ini sama-sama bertambah. Ini termasuk soal cerita permasalahan perbandingan senilai. Paham ya? Sama-sama bertambah nilainya. Oke, contoh yang kedua. Sekarang bandingkan dengan perbandingan berbalik nilai. Ibu beri contoh seperti ini. Dani mengendarai mobilnya menuju kota B. Jika kecepatan mobil Dani itu 50 km per jam anak-anak, Dani dalam waktu 6 jam akan tiba di kota B. Nah, tentukan waktu tempuh mobil jika kecepatan mobil Dani awalnya bukan 50 km per jam, tapi 60 km per jam. Ya, Ibu ulang ya. Dani akan berkendara dari kotanya menuju kota B. Kalau mobilnya yang dikendarai itu kecepatannya 50 km per jam, 6 jam tiba di kota B. Tetapi misalkan, kalau kecepatan mobil Dani bukan 50 tapi 60 km per jam, nah kalian cek waktu sampai di kota B butuh berapa jam gitu ya. Nah kita buat bagan dulu anak-anak. Ini kecepatan, ini waktu yang diperlukan. Ingat jarak kotanya Dani ke kota B kan tetap ya anak-anak ya. Kalau kecepatannya Dani 50 km per jam, 6 jam Dani tiba di kota B. Sekarang jika kecepatan mobil Dani itu 60 km per jam, kira-kira waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B itu berapa jam? Ya, kita gunakan nalar dulu anak-anak. Sekarang kita cek dulu. Dari 50 ke 60, kalian amati nilai bilangannya ya. Dari 50 ke 60, ini bilangannya bertambah. Dari 50 ke 60, bilangannya bertambah besar. Ya. Nah, kalau anak-anak, bayangkan kalian naik mobil ya. Kalau kecepatannya semakin besar, kecepatan mobil kalian bertambah, kira-kira semakin cepat sampai ke tujuan atau tidak? Ya, dinalar dulu. Jadi, kecepatan mobilnya ini bertambah. Berarti semakin cepat jalannya mobil kalian. Nah, sehingga sampai di tujuan, kalian akan semakin cepat dari 6 jam, betul? Oke? Karena mobilnya semakin cepat berjalannya, ya. Sehingga nilai X di sini nanti akan lebih kecil dari 6. Jadi ini berkurang, gitu ya anak-anak ya. Ibu ulangi lagi. Kalau kecepatan mobil bertambah, maka kita akan sampai di tempat tujuan semakin cepat. Jadi semakin cepat dari 6 jam untuk si Dani. Nah, bagan ini kalian amati. Kasus ini karena di bagan itu kirinya bertambah, kanannya berkurang, maka permasalahan ini anak-anak termasuk permasalahan yang perbandingan berbalik nilai. Oke ya? Semoga paham ya, pahami. Ibu masuk ke contoh kedua anak-anak. Untuk yang perbandingan senilai dulu untuk contoh kedua. Seorang peternak memiliki 200 ekor ayam. Nah, untuk memberi makan 200 ekor ayam itu, peternak ini membutuhkan 12 kg jagung giling untuk pakan ayam dalam waktu 1 hari. Keesokan harinya, peternak ayam menjual ayamnya. Yang ditanyakan, berapakah pakan jagung giling yang harus disediakan peternak dalam sehari setelah 50 ayamnya itu terjual. Ya, kita buat bagan dulu. Ini banyaknya ayam, ini banyaknya pakan dalam satuan kilogram. Awalnya ayamnya yang dimiliki peternak adalah 200 ekor. Ya, kalau ayamnya 200 ekor, dalam 1 hari itu butuh jagung giling
12 kg anak-anak. Ya. Kemudian setelah ayamnya dijual 50 ekor, ayamnya semula 200 dijual 50 ekor, sehingga ayamnya tinggal 150 ya. Nah, ayam 150 ekor ini berarti dalam satu hari peternak tadi butuh berapa kilogram jagung giling gitu anak-anak ya. Oke, cermati lagi ya bagan ini. Jika banyak ayamnya 200 ekor, dalam satu hari butuh 12 kg jagung giling. Sekarang ayamnya berkurang ya dari 200 ke 150. Ini bilangannya berkurang dari 200 ayam menjadi 150 ayam. Bilangannya berkurang. Nah, berarti kalian nalar banyak jagung gilingnya kira-kira semakin sedikit atau semakin banyak dari 12 kilo anak-anak. Ya, Ibu bantu untuk memikirkan lagi ya. Kalau banyak ayamnya semakin berkurang, dalam satu hari berarti peternak itu menyediakan pakan jagung giling semakin berkurang dari 12 atau lebih. Oke, semakin berkurang juga ya anak-anak ya, sesuai dengan banyak yang makan ya. Kalau ayamnya 200 ekor, 12 kilogram butuh makanannya. Sekarang ayamnya berkurang, berarti makanannya juga berkurang, ikut berkurang. Seperti itu ya. Jadi sama-sama berkurang antara kiri dan kanan. Ini contoh yang perbandingan senilai. Kompak, sama-sama berkurang. Bandingkan dengan contoh yang perbandingan berbalik nilai anak-anak. Contohnya begini. Seorang peternak itu menyiapkan sejumlah persediaan pakan di awal bulan. Jadi peternak ini menyediakan persediaan makanan di awal bulan. Kalau ayamnya itu 200 ekor, maka persediaan pakan itu tadi akan habis dalam waktu 4 hari. Nah, pertanyaannya berapa harikah pakan ayam akan habis? Jika di awal bulan berikutnya, ayam peternak itu tinggal 160 ekor. Ya, kita buat bagan lagi untuk memudahkan. Ini banyak ayam, ini lama hari persediaan makanan akan habis. Kalau ayamnya ada 200 ekor, maka persediaan makanan yang disediakan oleh peternak itu akan habis dalam waktu 4 hari. Sekarang ayamnya menjadi 160 ekor di bulan berikutnya. Ingat, persediaan makanan untuk peternakan oleh peternak tetap disediakan setiap bulannya sama. Untuk ayam yang tinggal 160 ekor, kita akan mencari berapa hari persediaan makanan itu akan habis. Ya. Kita cek dulu. Ayamnya dari 200 ekor menjadi 160 ekor. Ayamnya nilainya dilihat ya, 200 menjadi 160 semakin berkurang ya anak-anak ya. Banyak ayamnya berkurang. Kalau yang makan semakin sedikit atau berkurang, kalian cek persediaan makanan ini akan semakin lama habis atau semakin cepat habis. Ya, dinalar dulu ya. Ulang. Ada persediaan makanan atau pakan yang disediakan oleh peternak. Kalau ayamnya 200 ekor, 4 hari habis itu persediaan makanannya. Sekarang ayamnya semakin sedikit atau berkurang. Kalau yang makan semakin sedikit dengan persediaan makanan yang tetap, berapa lamakah atau semakin cepat atau semakin lama habis persediaan makanan itu dibandingkan 4 hari? Oke, semakin lama ya anak-anak ya. Jadi, karena ayamnya berkurang, maka persediaan makanan itu akan habis melebihi 4 hari. Karena yang makan lebih sedikit. Nah, ini contoh yang kiri berkurang banyak ayamnya, persediaan makanannya akan habis dalam waktu yang lebih lama. Jadi bertambah. Oke? Nah, yang barusan tadi Ibu jelaskan adalah 2 contoh, baik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk memudahkan, kalian buat bagan.
Kalau di bagan ini sama-sama mengecil atau membesar atau bertambah itu termasuk perbandingan senilai anak-anak. Tetapi untuk permasalahan yang kiri dengan kanannya berbeda, satu mengecil, satu membesar, atau satu berkurang, satu bertambah, atau di sini bertambah, di sini berkurang, tidak kompak, itu termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke ya? Pahami ya? Nah, berikutnya, Ibu akan mengajari kalian cara menghitung baik perbandingan senilai dan menghitung perbandingan berbalik nilai. Ibu langsung ambil data bagan yang di penjelasan sebelumnya tadi anak-anak. Ya. Nah, untuk yang perbandingan senilai dulu. Ini yang Ibu ambil yang contoh yang ini bertambah, ini juga bertambah. Untuk yang ini berkurang, ini juga berkurang, sama ya caranya nanti anak-anak ya. Caranya begini anak-anak. Kita masuk ke perbandingan. Jadi, kita akan mencari nilai X ini kan. Jadi, kalian bandingkan X per 6. Ya, X per 6. Akan sama dengan 450 per 300. Nah, seperti ini. Jadi, cara menghitungnya bawah per atas sama dengan bawah per atas. Kompak. Ya. Itu untuk yang senilai. Kita ke yang berbalik nilai dulu. Sama caranya untuk yang X per 4. Tetapi hati-hati di sebelah kirinya ini. Kalau yang senilai tadi kan bawah per atas, ini juga bawah per atas, kompak. Kalau yang berbalik nilai setelah ini bawah per atas, yang ruas kanannya ini atas per bawah. Kalian balik anak-anak. Jadi begini. Oke ya, Ibu ulangi lagi, Ibu beri penekanan lagi. Setelah kalian membuat bagan termasuk perbandingan senilai atau termasuk perbandingan berbalik nilaikah permasalahan yang kalian akan selesaikan. Setelah kalian bisa membuat bagan ini, setelah menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai, cara menghitungnya pun berbeda. Untuk yang perbandingan senilai sama-sama kita berangkat dari yang ditanyakan ya. X per 6, jadi bawah per atas sama dengan bawah per atas juga. Ketemu perbandingan seperti ini. Tetapi untuk yang berbalik nilai, ingat selalu ditanya, yang X dulu ya, yang ditulis ya, bawah per atas, X per 4, sama dengan ini dibalik, atas per bawah. Ya, terlihat di sini, ini bedanya di sini. Jadi mulailah dari X ditata yang pertama dulu. Jadi X bawah per atas sama dengan bawah per atas. Kalau berbalik nilai, bawah per atas sama dengan atas per bawah. Oke ya, itu cara peletaan perbandingannya. Kalau sudah di sini, langkah berikutnya baik senilai dan berbalik nilai sama cara perhitungannya. Kita mau mencari X, di sini dulu X. Ini 6 pembagian di ruas kiri, kita pindah ruas kanan menjadi perkalian ya. 6 pembagian di ruas kiri, kita pindah di ruas kanan menjadi perkalian. Oke. Di sini kita sederhanakan, ini 300 dengan 6. Ini menjadi 50, ini menjadi 1 ya anak-anak ya. Sehingga proses berikutnya menjadi 450 dibagi 50. Ini dari 300 dibagi 6 ya, 50. Ya, ini 1, ini 50. Penyederhanaan pecahan. Oke, 450 dibagi 50 hasilnya 9. Nah, ini tadi menyatakan waktu 9 jam. Ya, kalian cek ini 9. Jadi, ini membesar, 6 ke 9 juga membesar. Cocok, betul. Nah, sekarang kita melanjutkan perhitungan yang berbalik nilai. Untuk langkah selanjutnya di sini anak-anak sama dengan cara perhitungan aljabar ini ya. 4 di sini sebagai proses pembagian. Pindah ruas ke ruas kanan menjadi operasi perkalian. Jadi dikali 4 ya. Kemudian X sama dengan 160 kita bagi 4, 40. 4 dibagi 4 ini 1. Jadi ini 1, ini 40 ya. Jadi ketemu 200 dibagi 40. Ya, ini 1, ini 40. 200 dibagi 40 hasilnya 5. 5 hari. Oke, ini isinya berarti 5
Ya, tadi masalah pakan ternak ya anak-anak ya. Kalau ayamnya semakin berkurang, maka persediaan makanan itu akan habis lebih lama dari 4. Ya, ini terbukti, ini 5. Ya, ini berkurang, ini 5, ini bertambah. Itu cara perhitungannya anak-anak. Nah, Ibu sebelum mengakhiri, Ibu tekankan lagi perbedaan untuk perhitungan dari perhitungan permasalahan perbandingan senilai dengan perhitungan permasalahan berbalik nilai itu terletak di langkah ini. Ya. Jadi setelah bagan dibuat, untuk perbandingan senilai ini sama-sama kompak, bawah per atas sama dengan bawah per atas. Ini ya. Untuk yang perbandingan berbalik nilai, cara perhitungannya, perbandingannya adalah bawah per atas sama dengan atas per bawah. Oke? Selamat belajar kembali anak-anak. Semoga bermanfaat dan lebih memahamankan pemahaman kalian tentang perbedaan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tetap semangat belajar matematika. Ingat, matematika itu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dah.